Tidak semua adalah pengikut followersnya All You Can Eat ya. Ya. All You Can Eat. Nah, terus kalau dia bukan anggota itu kan tidak bisa disuruh ngisi kuesioner kan? Ya. Ya enggak? Ya. Ya, makanya apa tidak lebih baik followersnya yang kamu terus Oh, ya ya. followers itu kan pasti mengikuti. Ya, Jadi bisa. ketika kamu beri kuesioner, dia akan tahu, oh iya isinya ini emang aku pengikut kok gitu. Berarti nanti judulnya terhadap followers, gitu? Ya ya, bisa. Followers gitu aja, terhadap followers. Nah itu. Sehingga rumusan masalahnya seberapa besar pengaruh media promosi melalui Instagram. Bukan yo. Rumusan masalah itu judulmu Ya. tinggal ditambahi kata depan, kata pertanyaan seberapa besar Oh, ya ya, Bu. intensitas mengakses gitu Ya. dan seterusnya. Jadi judulnya tadi apa hari akhirnya? Pengaruh intensitas mengakses akun Instagram Ayokan Art terhadap tingkat pengetahuan musik di komunitas musisi Jogja. Di komunitas musik digantikan. Iya. Apa ganti tadi? Enggak, di tingkat pengetahuan musik di komunitas musisi Jogja. Kan tadi diganti apa? Yang lain tadi apa? Oh, di itu terhadap tingkat pengetahuan musik di followers akun Ayokan Art. Tidak usah disebut lagi pada followers gitu Pada aja. follower. Oh ya. Judulmu adalah pengaruh intensitas mengakses akun Instagram @allyoucannot terhadap tingkat pengetahuan musik pada followers. Oh ya. Ya, gitu. Oke, Bu. Ya, tadi jadi untuk Haryo ini sudah logis ya, sudah baik, sudah lumayan. Judulnya itu, terus data mengapa Instagram 1, 2 mengapa All You Can Eat, 1, 2, 3 mengapa, kalau followersnya jelas nggak usah ya. Kalau tadi komunitas musisi Jogja dan mereka semua followers itu bisa, ya. Tapi karena ini tidak semua komunitas musisi Jogja adalah followers, jadi nggak bisa kalau respondennya komunitas gitu, ya. Oke, Bu. Sebetulnya cuma 2 data yang mesti harus dibangun, yaitu satu tadi ya, mengapa Instagram, 2 Bapak. mengapa Alitoner. Itu aja. Oke. Ya, direvisi ya Haryo. Siap, Bu. Dari teman-teman yang lain, ada yang menanggapi enggak dari atau bertanya tentang ini, tentang LBM-nya Haryo? Ya, ini kayaknya belum ada yang nulis untuk akun Instagram ini. Kamu bicara boleh musik ya. Kenapa musik? Nah, kenapa kamu tertarik Oh, dan rilis musik ya? Mungkin sekarang musik sudah jadi apa namanya komoditas yang luar biasa. Misalnya itu juga boleh disinggung itu. Kenapa kemudian kamu pilih musik? Kamu pilih Instagram musik kok tidak kuliner gitu kan? Kok ya. tidak pariwisata ya. Jadi kalau boleh dirinci data di LBM yang harus ada satu, mengapa Mengapa Instagram Instagram, bandingkan dengan apa aja tadi? dengan akun Put. rilis musik lainnya. Oh, bukan Instagram kok. Oh, Instagram dulu. Instagram dengan sosial media lainnya. Hmm. 2, kemudian kamu mau bicara itu ya, kenapa akun musik dulu ya? Ya. Mengapa akun rilis musik? Musik, kamu bicara musik, kenapa musik? Ya. Ketiga, mengapa mengapa All You Can Eat? Bandingkan. Ya sudah, ini aja 3 ini. Itu tapi berbasis data. Ini belum ada pembandingan tadi ya, Har ya. Iya, ya, Bu. Oke, untuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya tentang judulnya Haryo dipersilahkan atau pengen tahu atau mungkin usulan gimana? Bisa diperbesar lagi nggak toh ini Alin? Bisa nggak? Maksimal berapa? Ya. Segini? 12-an. Sebentar Bu, mulai lagi. Pelan-pelan. Ya, satu lagi. Segini ya Bu? Yang lain silakan kalau ada yang bertanya tentang miliknya miliknya Haryo. Kamu followers ini bukan Har?
Iya, Bu. Ya. Terus tingkat pengetahuan apa aja yang kamu dapat? Saya saya kerja di situ, Bu. Oh, kerja di akun itu. Iya, jadi admin, Bu. Oh. Terus pengetahuan musik tentang apa toh? Ya, semua genre musik, Bu. Jadi kayak kan sekarang di Jogja tuh banyak berkembang kayak band-band penyanyi-penyanyi baru. Jadi setiap ada penyanyi baru nanti di kayak diperkenalkan lah Hmm. Terus di penyanyi baru itu bayar ke kamu? enggak Bu, kalau 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 apa kalau ada yang itu enggak bayar, kalau cuma promosi kayak single baru, kayak band baru. Tapi kalau ada event musik, Hmm? event Dipromosikan musik itu, bayar. ya itu baru itu kan masuk Oh, berarti promosi. mempromosikan juga ya event-event Ya, itu ya. event-event. Oh. Adminnya berapa orang ini? Adminnya 3 orang, Bu. 3 orang. Followersnya berapa nih? 19,7 ribu. Oh, 19. Akun musik yang lain apa? Akun musik yang lain ada YK Weekend, ada Hmm? Colony Gigs, ada YKLC, itu semua followersnya pada di bawah Alukan Art Kamu. masih. Oh, oke. Soalnya Alukan Art termasuk yang awal buat media media musik ini Bu di Jogja. Itu ukurannya se-Indonesia apa se-Jogja toh? Ukurannya belum belum se-Indonesia tapi udah merambah ke luar kota Bu, kayak di Bandung ada, Hmm. Jakarta ada, Oh, Makassar ada, tapi belum seluruh Indonesia, baru beberapa kota. Solo ada. berarti ini tingkat nasional ya? Akun Ya, itu sudah sampai ke nasional ya ya. followersnya. Oke, itu. Ada dari teman yang lain ada enggak? Cukup. Cukup ya, cukup Lin, lanjut. Oke, Bu. Revisi ya. Ya, Bu. Atta ini udah ada belum ya, Mas Atta? Atamu ya? Siapa? Yang ada Isnani nih, Isnani. Isna ini. Berarti nggak urut nggak apa-apa ini, Bu? Yang ada orangnya. Oh iya, bentar. Mungkin setor ini tok enggak tampil ya, ada mungkin takut. Isna ini Wahyu ini ya. Ya. Hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar anak SD dengan metode daring. Oke, dengan metode daring selama pandemi. Oke, mungkin sebelum saya kritisi, ada dari teman-teman yang mau mengkritisi dulu. Kira-kira tentang struktur judulnya Isnan itu bagaimana? Mungkin Alim ada komen? Bentar, Bu. Menurutmu gimana judulnya? Hubungan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua terhadap motivasi belajar anak. Berarti Isnani itu punya hipotesis begini ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin tinggi motivasi belajar anak gitu ya, Is? Iya, Bu. Ya, memang begitu ya. Soalnya orang tua Kalau dari saya lihat tuh kayak misalnya orang tuanya SMA gitu, kadang lebih gimana ya, kurang memberi motivasi kepada anaknya gitu, Bu. ya tidak selalu sih ya. Iya ya, Bu, tidak selalu. Kalau di dusun saya tuh saya lihat ya ada yang membiarkannya gitu, atau Yang tinggi tapi guru atau dosen ya juga belum tentu ya dia bisa mengajar anaknya untuk. iya, Bu. Oke, dari teman-teman kira-kira cocok nggak ini judulnya? Silakan. Haryo gimana Haryo? Menurutmu gimana? Sudah pas belum ini? Nah, Ini kalau kayak gini nggak susah di datanya, Bu. susah di datanya. Kenapa? Soalnya hubungan kan bisa dihipotesis, atau maksudnya bisa ditakar nggak hubungannya. Oh, gini. Jadi masalahnya bukan pada hubungan atau pengaruh ya. Masalahnya itu adalah judul ini bukan wilayah komunikasi. Coba lihat komunikasinya di mana ini?
Motivasi. Motivasi itu psikologi loh ya. Ayo. Oh, sekolah kita, Bu. Ya, motivasi itu psikologi loh. Nah, ini kalau judulmu seperti ini adalah penelitian untuk kependidikan ya atau psikologi ini. Terus kalau kira-kira mau dikomunikasi harus diganti apanya ya kira-kira ya Pendidikannya itu, Bu. ganti apa? Misalnya Pola asuh. pola asuh nanti psikologi juga gaya komunikasi. Ah, iya. Jadi pengaruh gaya komunikasi orang tua, Gaya ada komunikasi. motivasi belajar siswa dengan metode daring selama pandemi di Kemiri, Kabupaten Kulon Progo. Sehingga nanti data yang harus ada itu adalah, ingat ya, ketika kamu bicara tentang eksplanatif, masalah itu ada di variabel apa? Variabel Y. apa? Y-nya apa? Motivasi belajar. Ada nggak data tentang rendahnya motivasi belajar di SD ini? Nah, ada nggak data itu? Atau tiba-tiba kamu pengen pilih SD itu aja gitu? Data Cuma SD tertentu aja gitu ya, Bu? bukan SD tertentu, SD yang ada persoalan motivasi belajar anak rendah. Nah, motivasi belajar anak rendah itu diindikasikan oleh apa sih? Motivasi belajar anak yang rendah itu dicirikan oleh apa? Ditandai dengan apa? Susah untuk diatur. Nah, cara mulai data anak susah untuk diatur. Apa SD ono loh itu? Coba turun Lin, ini datanya apa aja yang ada? Sumbernya mana nih? Pelan-pelan coba. Motivasi adalah. Ini mungkin, Bu. Nah, jadi kalau misalnya gini ya, di LBM itu Anda tidak bicara tentang teori ya, bahwa motivasi adalah apa, gaya komunikasi adalah apa, itu sebenarnya tidak sampai ke sana karena nanti ada wadahnya sendiri di perangkat teori ya. Sebetulnya di LBM itu kamu hanya mengeksplor tentang ada masalah apa gitu loh. Mengapa dengan anak di SD itu? Oh, anak di SD itu prestasinya menurun drastis misalnya selama pandemi. Mana datanya? Gitu. Nah, ini kayaknya belum ada ya. Kenapa Kulon Progo juga ini? Tadi data Kulon Progo apa tentang apa Lin? Coba naik tadi. Data di Kulon Progo tadi tentang apa nih? Ini ya, Bu. Tahun 18 penduduk belum apa? Tamat SD. Belum tamat SD sebesar ini lulusan. Terus kalau data ini tidak kamu bandingkan dengan wilayah lain, terus apa maknanya gitu ya? Iya kan? Apa maknanya jika data ini tidak kamu bandingkan dengan wilayah non Kulon Progo? Kan tidak kelihatan unik toh? Nah, kalau kamu bandingkan dengan wilayah lain, oh Kulon Progo ternyata paling rendah Bu tingkat pendidikannya misalnya. Nah, itu bisa jadi alasan. Makanya kalau Anda membandingkan itu buatlah tabel ya, tabel untuk membandingkan antara ini dengan kompetitor yang lain ya. Nah, ini sehingga masalah untuk ISNA ini belum jelas ini apa yang mau dicari, datanya belum ada. Kalau misalnya motivasi rendah mana datanya belum kelihatan. Gitu toh? Iya, Bu. Turun Lin, turun. Ini melangkah habis ya. Maka tingkat pendidikan orang tuanya ya nanti disesuaikan variabelnya. Satu karena ini belum kajian komunikasi, kan kajian komunikasi. Kedua persoalan belum jelas, ya toh motivasi belajar belum ada data. Seperti itu. Adakah hubungan nggak masalah ya, pakai hubungan boleh, pakai pengaruh boleh. Cuma variabel yang harus ada itu harus jelas, harus jelas. Sekali lagi eksplanatif
itu masalah ada di variabel I. Ini harus ada data yang menjelaskan ada masalah apa di variabel G. Ada masalah apa dengan motivasi? Oh, nilai prestasi turun, datanya mana? Itu. Oh, anak-anak banyak yang bolos atau anak-anak tidak banyak yang ikut kuliah daring. Datanya mana? Itu. Ya. Terus seperti itu. Ya, Isnani ya. Iya, Bu. Oke, nanti diperbaiki. Sebanyak 30. Oke, silakan yang lain. Itu aja untuk Isnani, masih harus direvisi judulnya ini. Mau bertanya, Bu? Apa nih? Berarti kalau di LBM itu tidak ada kayak penjelasan, ini misalnya kayak pendidikan merupakan adalah apa gitu, nggak ada ya, Bu? Sedikit aja. Sedikit aja. Sudah cukup ini pendidikan. Ini cukup. Tapi tidak usah terlalu detail. Yang detail itu malah data masalah. Oh iya, Bu. Nah, ini kan ya boleh disinggung, tapi tidak sedetail kalau bicara teori. Ya, misalnya motivasi adalah motivasi terdiri atau jenis motivasi antara lain, tidak usah sampai ke sana. Ya, Oh iya. anak motivasi untuk bisa memberikan aktivitas dalam belajarnya. Motivasi ini diperoleh bisa dari orang tua, bisa dari teman dan sebagainya. Mulai terus motivasi di sekolah SD ini terlihat menurun ketika pandemi COVID. Hal ini ditunjukkan dengan data dari sekolah, ini datanya gitu. Oke, gitu. Iya. Ya. Jadi untuk kuantitatif Anda boleh deskriptif satu variabel saja. Boleh eksplanatif 2 variabel atau lebih, ya. Boleh analisis isi. Itu kemarin di buku saya sudah lengkap ya. Ada studi kasus eksplanatif, ada studi kasus deskriptif, ada studi kasus analisis isi. Kalau Anda baca dengan teliti, pasti sudah tidak, ya, paling nggak tidak kesulitan ya, terlalu sulit untuk membuat LBM. Karena di situ saya bahas, itu tugas anak-anak angkatan 2 tahun yang lalu. Saya bahas, oh kurangnya di sini. Ini loh contoh judul yang bukan komunikasi. Oh ini loh contoh tidak ada data. Oh ini contoh tidak ada sumbernya dan sebagainya. Ya. Jadi idealnya satu LBM itu sampai 10 halaman ya. Nanti kalau Anda studi, tapi karena ini latihan ya 2-3 halaman cukup. Yang penting ada datanya, mana Anda bisa menampilkan data. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Next ya, Bu. Siapa ya? Naufal nih. Noval. Namanya Saya, Bu. Saya. Namanya siapa Noval? Nim. 169. 169. Ini ya. Iya. Siang, Bu. Kamu gak dandan no? Enggak, Bu. Habis mandi, Bu. Baru jam segini baru mandi ya? Kesiangan, Bu. Efektivitas sponsorship dalam meningkatkan brand awareness terhadap produk di masyarakat. Di kasus Melpop. Coba ini diatur dulu, struktur judulnya ini bingung ke ini. Struktur judulnya ini bingung ke. Variabel X-nya apa ini? Kamu mau mencari apa? Jadi kata-kata kalau namanya variabel itu adalah konsep yang punya ragam nilai. Nanti kita jelaskan di variabel. Sehingga tidak ada variabel yang judulnya meningkatkan, itu enggak ada. Kalau meningkatkan, menarik minat itu adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya. Ini yang mau diteliti apa ini kira-kira? Apa mempengaruhi apa? Pengen, Mbak. Pengen bandingin, Bu. Banding apa? Itu kalau sesudah dan sesebelum pakai sponsorship. Sesudah dan sebelum. Iya.
Nah, ini kalau di kuantitatif namanya uji beda ini. Uji beda. Berarti uji beda apa produk apa kepada siapa ini? Harus jelas. Ini produk fashion, Bu. Fashion. Iya. Produknya. Ini ada, kamu mau melihat toh sponsorship apa tadi sponsorshipnya siapa ini? Ini mailbox distro, Bu. Cerita no, kamu cerita dulu. Nova cerita dulu, cerita. Piye sing arep kok teliti piye cerita. Nah, Bu. Cerita dulu kamu, pengen neliti yang mana ini? Masih bingung ini. Soalnya kayaknya pemikiranmu ini kualitatif ini. Ya kan seperti salah satu cara menarik minat konsumen sekarang dengan meningkatkan brand awareness terhadap produk yang menanamkan kesan berbeda pada setiap brand di hadapan masyarakat. Iya, pengaruh apa? Pengaruh apa terhadap brand awareness masyarakat mana? Itu masyarakatnya siapa? Itu harus ada juga. Jadi pengaruh apa? Pengaruh intensitas, pengaruh apa namanya frekuensi menonton, tingkat intensitas mengikuti apa terhadap apa sikap perilaku apa pada siapa ini di mana itu harus jelas. Ya, struktur judul harus jelas pengaruh apa terhadap apa pada siapa di mana. Ya ini masyarakat mana? Nah, kalau masyarakat, Pengaruh sponsor, pengaruh sponsorshipnya, Bu. ini harus di apa produknya harus ditulis. Produknya itu, Bu, mailbox ya Mailbox distro. itu anu kaos ya? Iya, Mailbox distro. brand. Iya. Brand ya. Anunya perusahaannya apa? Ya Mailbox distro itu. Iya, itu sekalian brand nama sama ininya, produknya, Itu store-nya sama ininya. iklan Kaos. tuh. Kenapa, Bu? Iklan enggak? Apa, Bu? Iklan enggak? Aduh, dengar. Kenapa, Bu? Gimana? Iklan enggak? Man. Iklan. Oh, iklan. Iklan enggak Mailbox distro? Bukan iklan. Yang iklan ke ora, kaosnya itu diiklankan enggak? Oh, diiklanin, Bu, lewat apa? Kalau misal ada event-event dia ini. Melalui event ya. Ya. Berarti kan ini yang mau dilihat kan pengaruh intensitas. Ini mengikuti nih, mengikuti sponsorship ini acara event acaranya sih ini. Mengikuti sponsorship distro, Mailbox distro terhadap brand awareness. Siapa? Awareness-nya siapa ini? Ada siapa yang mau kamu teliti? Kita, Bu, sebagai konsumen. Oh, ya konsumen se-Indonesia apa kamu? Iya. Apa kamu mau ngasih customer se-Indonesia? Enggak, Bu. Se-Jogja saja. Jogja, kamu mau ngasih kuesioner wong sak Jogja? Mahasiswa. Mahasiswa sak Jogja masih luas. Enggak, Bu, sekampus saja. Oh, kalau sekampus alasanmu kenapa kok kampus itu? Memang di kampus itu semuanya anggota ini atau ikut sponsorshipnya sih? Enggak, Bu, saya kampus yang dekat situ aja, dekat itunya apa? Nah, kan belum tentu kampus yang dekat itu ikut sponsorship toh acaranya dia. Iya sih. Nah, makanya sebetulnya penelitian ini itu kan si responden yang diteliti itu kan harus betul-betul tahu tentang dia. Nah, kira-kira apakah ada komunitas
apakah tadi followers atau subscriber gitu loh. Jadi tidak bisa umum general itu nggak bisa, harus spesifik. Paling tidak ada komunitas Mailbox Distro. Ada nggak komunitas Mailbox Distro? Belum ada, Bu. Nah, susah kalau ini. Ya susah juga kalau misalnya belum ada, ya ora iso diteliti. Artinya kan tidak semua ngeh ke ini ya tahu. Nah, kalau hal-hal seperti ini bisanya diteliti secara kualitatif gitu. Ya, tidak semua bisa ke kuantitatif karena terkait dengan respondennya tidak semua populasi itu mengetahui Mailbox Distro kecuali Mailbox Distro punya komunitas. Ya, itu baru bisa diteliti secara kuantitatif. Itu Noval. Iya, Bu. Cari produk lain ya? Ya, yang Kamu cari produk lain yang dia beriklan gitu loh. iya, Bu. Kan baik di Instagram atau di media yang lain, terus dia punya komunitas atau dia punya followers, itu bisa diteliti pasti itu. Siap. Ya, gitu. Oke. Karena belum apa namanya masih kurang banyak, ya kira-kira sampai di sini dulu pembahasannya. Iya, Bu. Terima kasih. Lanjut. Mau siapa lagi teman-teman? Ayo rebutan. Aku, Lin, aku. Siapa ini ya? 205. 205. Tidak semua kebagian loh nanti untuk direview. 205. Oh, Risakti ya? Bisa. Pengaruh keterlibatan orang tua. Nah, oke, kita lihat judul strukturnya. Pengaruh keterlibatan orang tua terhadap proses pembelajaran daring bagi siswa SD dusun Ambongan. Variabel X-nya apa, Risa? Orang tua. Siswa SD-nya, Bu. Keterlibatan orang tua X ya, variabel yang menyebabkan terhadap proses pembelajaran daring Y. Nah, jadi gini, yang namanya variabel itu adalah konsep yang memiliki ragam nilai. Artinya, konsep ini bisa diukur. Ya. Misalnya, X-mu kan pengaruh tingkat keterlibatan orang tua. Variasi nilainya apa? Sangat terlibat, gitu. Maksudnya gitu ya. Sangat terlibat, cukup terlibat, kurang terlibat, tidak terlibat. Nah, saiki Y-nya proses pembelajaran daring ini yang diukur apa ini? Ayo, yang diukur apa terusan? Tidak ada variasi nilainya. Ya. Nah, terus yang saya tanyakan, ini komunikasinya di mana, Risa? Tentang keterlibatan orang tua itu, Bu. Keterlibatan Dia komunikasi, jadi psikologi ada. ya? Keterlibatan itu abstrak ya, maksudnya terlibat itu piye? Gimana Ya, apa namanya, komunikasi gitu loh, Bu. Sering sharing sama anaknya gitu selama pembelajaran daring. Ini kan karena pembelajaran daring ini di rumah, jadi orang tuanya tuh terlibat nggak sama proses pembelajaran anaknya gitu. Kan ada yang nggak dibantuin sama orang tuanya, terus jadi nggak ngerjain, terus nakal gitu. Pokoknya nggak ada motivasi belajar. Nah, ini keterlibatan ini abstrak, ini kurang jelas. Karena kalau masuk ke komunikasi ya tidak juga.
Keterlibatan itu bisa psikologi, bisa sosiologi kok ini, terutama psikologi, ya. Dan untuk Y-nya proses pembelajaran itu bukan variabel. Nah, contoh misalnya terhadap tingkat kemandirian belajar anak. Contoh, ini variabel, sangat mandiri, tidak mandiri, cukup mandiri, kurang mandiri. Misalnya terhadap prestasi anak, juga bisa, ini juga variabel. Terhadap motivasi belajar anak, ini juga variabel. Tapi kalau proses bukan variabel, nggak bisa diukur. Oh, sangat berproses, cukup berproses kan tidak, ya. Jadi ini variabel X-nya kurang fokus, variabel Y-nya bukan variabel. Itu nanti yang harus direvisi. Coba kita lihat ada masalah apa di SD Dusun Nambongan. Coba turun deh, ada datanya enggak? Mengapa SD Dusun Nambongan, Risa? Itu tuh bukan SD-nya, Bu, tapi siswa. Jadi warga sini, siswanya dari warga di sini gitu. Ya, ada masalah apa di dusun itu? Di sini tuh kebanyakan anaknya tuh sampai ada yang dipukul juga gitu loh, Bu, gara-gara orang tuanya tuh nggak ngebantuin anaknya. Jadi kalau ngerjain sendiri nggak bisa, nah itu tuh anaknya tuh ada yang dipukul juga. Kamu lihat mukulnya, kok? Iya. Dagang aja usulan di lingkungan sekitar tanggal 3 Oktober di dusun namanya siswa sekolah dasar yang diperhatikan juga tentang pelajaran yang tidak nyaman. Berapa orang ini? Satu. Iya, saat perbandingan saya tuh yang satu yang nggak diajarin sama orang tuanya, sama yang satu diajarin. Terus hubungannya sama apa? Nek wis diajari piye, nek ora diajari piye? Lebih kalau yang diajarin tuh lebih fokus itu, Bu, lebih konsentrasi, dia ngerjainnya teratur gitu, maksudnya gampang dibimbing sama orang tuanya gitu. Dan nek satu orang saja kamu mengambil kesimpulan ya kurang, datanya kurang loh. Jadi kalau Anda supaya datanya kuat, itu tolong tidak hanya observasi, tapi ada pernyataan dari media cetak, ya, dari televisi, ya, bahwa misalnya sebagian besar siswa yang tidak didampingi oleh orang tua atau dengan gaya komunikasi orang tua yang keliru, dia akan depresi. Misalnya ada data seperti itu. Jadi akan kuat bahwa ini adalah betul-betul masalah penelitian, ya. Nah, tadi variabel terlibat tadi bukan komunikasi itu, ya, itu lebih ke psikologi. Ya. Kalau komunikasi itu ya misalnya ya tadi gaya komunikasi, apalagi ya kalau orang tua ya. Kalau pola asuh itu pola komunikasi bisa, gaya komunikasi bisa. Mana yang mau ditampilkan bahwa ini komunikasi, motivasi itu pun psikologi gitu. Ya. Jadi kemarin kan saya jelaskan bahwa satu angle, satu topik itu bisa didekati dari banyak perspektif ilmu. Ketika kamu akan ambil tentang kemandirian anak, kemandirian belajar anak, ini variabel. Kemandirian belajar anak ini variabel. Mau dihubungkan dengan variabel apa? Karena ini Y kan. Nah, X-nya itu harus komunikasi. Nah, supaya masuk ke ranah komunikasi, penelitian komunikasi. Kita misalnya pengaruh gaya komunikasi orang tua terhadap kemandirian belajar anak. Jadi orang tua yang gini getak-getak, itu anaknya bakal tidak mandiri, tapi malah takut, misalnya seperti itu. Tapi orang tua yang asertif, orang tua yang lemah lembut, tapi tegas, itu justru membuat anak mandiri, begitu. Oh, iya. Ya, jadi kaitkan. Nah, nanti masalahnya apa? Kamu tidak cukup hanya melihat satu orang anak di dusun itu, tapi coba kamu lihat data di media cetak atau media massa yang menjelaskan bahwa kemandirian anak memprihatinkan karena banyak orang tua tidak bisa menampilkan gaya yang cukup efektif ketika mengajari anak, misalnya seperti itu, ya. Jadi kalau observasi itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi untuk lebih akurat adalah data dari media cetak dan media sosial, misalnya seperti itu. Itu ya, bisa? Iya, Bu. Oke,
Saya kira ganti yang lain cukup. Apalagi yang mau dikritisi? Ibu, saya boleh? Boleh. Soki, maaf tadi Soki udah pesen duluan. Habis ini Wila ya, habis Soki Wila. Ya, Kita rencana mau sampai jam berapa kuliahnya? Jam 12:30 sampai jam berapa? 2? 2 ya? Ya. Pengaruh label halal dan kualitas produk pada brand kosmetik. Pokoknya saya pernah ini ya, pernah baca ini ya. Siapa ini? Ini siapa? Saya, Bu. Halo, ini saya pernah baca ini. Ini siapa yang nulis? Soki, Sophie. Soki, mana ya Soki? Sophie. Tadi udah ada suaranya tuh, Bu. Hilang mungkin sinyal. Saya, Bu. Nah ini. Syauki, saya kok pernah baca ya. Kamu lihat judul ini di mana? Saya nggak lihat judul, saya memang memang ini sih kayak kepengen neliti ini gitu, Bu. Terus saya cari referensi judul lain. Persis ya judulnya ini ya. Referensi judulnya kayak saya sering gitu loh baca kayak gini, apa dulu anak-anak yang ngumpul ini. Tapi saya pernah baca. Kalau memang di internet itu memang banyak banget sih, Bu, yang bahas tentang label halal terhadap Wardah. Cuman mereka lebih kayak variabel Y-nya yang beda-beda aja sih, Bu. Kalau saya kan lebih ke perilaku konsumennya. Yang lainnya juga kelihatannya perilaku konsumen loh. Nah, perilaku konsumen apa Y-nya yang kamu baca? Apa ya? Sebentar. Nah, jadi untuk X1 ini 3 variabel ya, Syauki? Iya. X1 label halal, X2 kualitas produk, Y-nya perilaku konsumen. Ya. Saya cuma khawatir aja, ini sudah ditulis, soalnya saya sering baca ini yang Wardah ini. Ya, jadi Wardah itu sering diteliti. Mungkin nanti kamu bisa non Wardah deh. Sekarang kan muncul non Wardah ya. Safi kayaknya ya, Safi ya. Berarti cari yang brand lain ya, Bu? Soalnya ini udah banyak banget kalau Wardah ini. Ya, oke. Udah cari brand lain, nanti tapi tetap keunikan brand itu ya dibandingkan yang lain juga harus ada ini. Nah, Ya. ini X1-nya label halal itu kan baru konsep, bukan variabel. Nanti ditambahi pengaruh apa ya? Label halal itu dinilai dengan apa, diukur dengan apa toh? Kalau dihitung dengan apa? Misalnya kalau kualitas produk kan sangat berkualitas, cukup berkualitas, kurang. Label halal ini keberadaan ya, ada label halal gitu ya. Pengaruh keberadaan label halal gitu ya maksudnya ya. Pengaruh labelisasi halal terhadap produk itu mungkin, Bu? Iya, label halal itu berarti keberadaan si label itu di Iya. pengaruh keberadaan label halal dan kualitas produk pada brand kosmetik titik-titik terhadap perilaku konsumennya. Ini juga masalah ini. Perilaku konsumen di Yogyakarta ini luas loh, ini tuh siapa sih vokasi kuesioner, Syaufi. Iya, Bu. Saya baru kepikiran tadi kalau kok cuma di Yogyakarta aja gitu loh. Mungkin lebih spesifiknya ke ini kali ya, Bu, mahasiswa UMY. Mahasiswi UMY juga masalah. Memangnya mahasiswa UMY pakai Wardah, pakai kosmetik ini. Atau enggak kayak di spesifikasinya itu ke salah satu swalayan atau toko kosmetik. Nah, jadi gini aja, kamu cari misalnya kamu produknya Safi ya, misalnya. Ya. Safi iklan toh? Ya. Di Instagram toh? Instagram atau Twitter? Iklannya di mana, Safi? Di mana, Bu? Tanya Safi di mana? Safi. Iklan Safi. Iklan. Pernah lihat iklan Safi gitu maksudnya? di mana?
Di YouTube, di Instagram, di televisi juga ada. Ambil salah satu, misalnya tadi seperti si Haryo ya, pengaruh intensitas menonton iklan Safi ya di channel YouTube. Di channel YouTube apa? Pada terhadap perilaku konsumtif ya. Perilaku konsumtif pada subscriber. Ya, pada subscriber karena pasti subscriber itu nonton gitu. Nah, sehingga bisa dipastikan dia tahu tentang iklan Safi. Untuk subscribernya berarti subscribernya siapa itu, Bu? Nah, channel YouTube-nya si Safi. Oke. Ya, no? Ya. Kan pasti nonton dia, ya enggak? Nah, mau diukur perilaku konsumtif dia. Perilaku konsumtif itu apa toh cirinya, Sauki? Perilaku konsumtif itu biasanya dia itu membeli barang, tapi barang itu sebenarnya nggak dibutuhin. Jadi kayak sekedar kalap mata, mungkin karena barangnya lucu atau gimana gitu, menarik menurut dia, padahal nggak penting-penting banget sebenarnya. Oke, tadi judulnya apa kamu baca? Judul yang Ibu barusan ini. Pengaruh intensitas iklan Safi di channel YouTube terhadap perilaku konsumtif pada subscriber channel YouTube Safi. Pengaruh intensitas menonton atau mengakses iklan Safi di channel YouTube. Apa nama channelnya? Ya. Terhadap perilaku konsumtif subscriber, titik, cukup. Ya. Nah, terus data di LBM nanti kamu harus mencantumkan mengapa YouTube, atau mengapa YouTube. Nah, terus mengapa Safi. Kalau saya tanya mengapa berarti artinya kamu harus membandingkan dengan kompetitor, ya, dengan tabel. Mengapa YouTube bandingkan dengan Instagram dan Twitter dan Facebook. Mengapa Safi? Misalnya brand kosmetik ya, brand kosmetik selain Safi apa bandingkan? Ya. Terus mengapa? Apa lagi? Mengapa YouTube? Mengapa Safi? Nah, itu saja berarti. Mengapa Safi bandingkan dengan Wadah? Terus apa? Lainnya apa? Ya ini dari Safi, ini contoh saja ya. Nanti kamu bisa cari yang paling unik di antara. Nah, jadi keunikan itu tidak hanya pada Wadah karena dia yang paling lama toh. Karena mungkin kosmetiknya jelas-jelas bahannya lebih ini dari ini beda dengan yang lain misalnya itu. Nah, jadi kamu pilih aja nanti kira-kira kosmetik mana yang mau kamu pakai. Tapi menurut saya Wadah itu sudah terlalu banyak diteliti ya. Saya nguji Wadah terus gitu. Saya milih Wardah karena dia kan, saya kan ini tadi pengaruhnya label halal, terus Wardah kan saya dapat data itu dia tuh sebagai apa ya, intinya brand kosmetik pertama yang disertifikasi halal gitu. Terus artinya karena itu semuanya tuh nelitinya Wardah gitu loh. Oke. Semuanya Wardah. Saya belum melihat kosmetik yang lain apalah. Coba kamu melirik ke kosmetik yang lain karena penelitian Wardah itu sudah banyak ya. Kalau semisal kayak perbandingan antara kosmetik halal dan kosmetik non halal itu kira-kira gimana, Bu? Terhadap terhadap ini mungkin konsumennya sendiri gitu, jika dikaitkan dengan masalah komunikasi. Nah, kalau misalnya kaitannya sama perilaku komunikasi ya jangan menonjolkan non halalnya. Oke. Jadi gini, meskipun dia non halal, tapi dia punya keunikan yang positif gitu loh, Sauki. Dengan non halal jangan ditampilkan, karena ini menarik perilaku konsumen tadi. Misalnya yang menarik misalnya, oh ternyata komunitas Salafi itu punya ini loh,
brand kosmetik sendiri loh, wah itu malah menarik itu. Jadi brand kosmetik yang muncul dari sebuah komunitas misalnya itu kan unik, tidak ada ya. Atau brand ini kan soalnya muslimah ya. Iya. Yang muslimah lain apa ini kira-kira yang bukan Wardah? Ya sekali lagi Wardah itu sudah penelitiannya banyak, semua meneliti Wardah. Kualitatif, kuantitatif sudah Wardah semua. Ya, saya sering membaca ini label halal dan kualitas produk Wardah sudah, ini saya yakin sudah. Oke gitu Sauki, mungkin nanti cari apa ya variabel yang atau brand kosmetik yang lain ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Wila nih berapa Wila? Aziza Wila. Oh ini 215. Bu, tapi topik pembahasannya saya agak mirip sama Trisakti sama Isnani. Oh, ya nggak apa-apa mirip, tapi endingnya beda sebenarnya ya. Kemarin saya sama-sama neliti Radio Pro 2 Jogja, pembelajaran daring. Yang satu ngambil persepsi siswa, yang satu ngambil strategi kreatif program acaranya, yang satu mengambil tentang kuantitatif ya, terhadap tingkat pemahaman. Nggak apa-apa sebetulnya. Ini persis banget ya, jangan ya. Pengaruh intensitas komunikasi orang tua dan anak terhadap motivasi belajar. Komunikasi ya ini ya. Jadi tes mana? Siapa nih tadi? Wila, Aziza Wila. Nah, hipotesmu gimana Wila? Semakin Ini apa Bu? semakin tinggi intensitas komunikasi, Ya. semakin Ya jadi ini apa sih kayak seberapa sering antara orang tua dan anak berkomunikasi itu tuh berpengaruh terhadap motivasi belajar anaknya gitu. Karena kan seharusnya berpengaruh gitu. Cuma yang saya teliti itu kayak apa ya anak. Jadi kayak beberapa dari orang tua itu hanya memberikan tugas dari guru kepada anaknya tanpa adanya komunikasi lanjutan gitu. Jadi kayak kurangnya pendampingan, habis itu kayak ya nggak ada obrolan atau bantuan gitu. Jadi kurang intens obrolannya sehingga anak itu tidak termotivasi. Ya, jadi kan memang hipotesmu kan mau bilang gini, semakin tinggi intensitas komunikasi orang tua anak, semakin tinggi motivasi belajar online anak, gitu toh? Iya. Persoalannya, ini anak kelas 5 SD, itu dasarnya datanya apa? Ada persoalan apa dengan anak kelas 5 SD babur doan selomakan? Itu kan ini sempat nanya juga sama salah satu guru di sana dan setiap kan jadi sistem sekolah di sana itu orang tua yang datang ke sekolah untuk mengambil tugas gitu dan di sana ada beberapa obrolan antara guru dan orang tua bahwa anaknya itu kesulitan gitu maksudnya kayak merasa kesulitan dan lebih ke malas untuk mengerjakan gitu. Nah terus setelah dicari tahu emang beberapa orang tuanya kan kesibukannya berbeda gitu. Jadi kayak cuma sekedar ngasih tugas doang gitu. Makanya saya menelitinya langsung ke anak kelas 5-nya karena yang jadi permasalahan yang saya lihat di anak kelas 5 itu. Kalau penelitian kuantitatif itu anak satu kelas itu terlalu kecil. Oh, ya. SD. itu. Atau kalau kamu bilang Bu nanti SD kelas 1 belum bisa Bu ngisi kuesioner, ya memang benar. Maka sebaiknya kalau pas itu ya SMP. Oh, ya. Kuesioner. Nanti kalau kamu kuesioner buat anak kelas 1 piye caramu ini kan susah ya SMP cari SMP. Cuma tadi ingat nggak? Kalau kuantitatif eksplanatif masalahnya ada di variabel apa Aziza? Variabel apa? Variabel Y. Kan berarti motivasi kan. Nah motivasi belajar ditandai dengan contohnya banyak yang bolos.
Tapi kan ini pandemi online. Berarti apa? Motivasi yang rendah, tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Oh, misalnya prestasinya kok jelek, ya nilainya jelek, berarti tidak serius mengerjakan tugas. Nah, data-data seperti itu harus muncul di SMP-mu yang kamu pilih. Nah, dari maksudnya kan dari guru. Ya. Tahu nggak ada yang tidak serius tugas, tidak tepat waktu, kemudian tidak mengerjakan tugas kan dari guru. Nah, syukur-syukur kalau kurangnya motivasi itu sudah direkam di media cetak. Itu kamu susah-susah harus ke sekolah minta data ini. Itu sudah cukup kuat gitu. Tapi kalau tidak terekam di media cetak ya mau nggak mau gimana? Kamu harus ke lapangan toh. Iya. Ternyata bahwa motivasi rendah di SMP ini, nah, itu kan juga tidak mudah kan? Iya. Ya karena kamu harus membandingkan loh. Kok kamu tahu SMP 1 rendah, padahal kamu nggak ke SMP 2, kamu nggak ke SMP 3 toh? Nah kan juga itu. Ya. Gimana? Berarti kalau data tuh berarti harus ada pembandingnya ya? Nah, iya, seperti teman-temanmu tadi, semua dibandingkan dengan sekolah lain, ya enggak? Dibandingkan dengan Instagram lain, dibandingkan dengan kabupaten lain, kan gitu. Sehingga kamu peroleh keunikan, berarti memang ini masalah. Lah wong kamu nggak ke sekolah lain kok tahu kalau masalahnya ada di sini. Jangan-jangan di sekolah lain masalahnya lebih berat loh. Nah, makanya kalau ada data di media cetak itu lebih bagus. Artinya itu lebih menguatkan apa yang ada di masalah penelitian. Ya. Paling enggak adalah banyak siswa ternyata tidak serius mengerjakan tugas, terjadi di SMP. Nah itu kan sudah menunjukkan lokasi kalau begitu motivasi yang. Iya. Oh. Tidak mau tahu kesulitan anaknya, itu juga data atau itu. Paham tak? Iya paham. Atau dari teman menanyakan juga. Ini kan pertama, jadi semakin tahu kelemahan dari judul teman Anda, berarti semakin paham ya, dalam mengupas latar belakang masalah. Oh, berarti ini nanti di revisinya ini ya cari data penguat sama pembandingnya. Tepat ini. Apa Bu? Tepat SD-nya. Ini variabelmu sudah bisa, X dan Y bisa. Nah, lokasinya ini nggak tepat kan, tidak ada data. Oh, berarti itu nanti tempatnya mending dihapus aja di judul atau gimana? Cari lagi tempat. Oh, cari tempat tambahan untuk datanya. Tempat yang punya masalah motivasi. Oh iya. Cuma judulnya tetap gitu, berarti nggak apa-apa Bu? Judulnya tetap, cuma siapa itu yang dilepas. Oh ya. Coba ini datamu apa toh turun, Lin? Datanya apa aja? Ini belum terlalu, cuma dari hasil observasi saja. Belum yang data apa kayak yang tadi tabel perbandingan gitu belum ada. Ya memang tidak mudah ya mencari, apalagi kalau yang sudah pasti itu ya followers sudah nggak masalah tuh. Follower, subscriber itu sudah pasti itu. Subscriber, pengguna. Tapi bagi yang di lokasi lapangan seperti ini tidak mudah. Karena sebetulnya kalau kemudian kamu memilih satu SMP, saya sebagai penguji akan tanya, ada masalah apa Mbak di SMP 1? Ini perbandingan dengan SMP yang lain, saya tanya begitu. Kalau dia memang paling banyak punya masalah motivasi, mana yang lain seperti apa persoalan motivasi di sekolah lain? Jangan-jangan lebih berat dari SMP 1. Ya enggak? Makanya saya sarankan untuk
lokasi yang di lapangan seperti ini memang sebaiknya ada pemberitaan media. Aman. Kalau ada pemberitaan media aman, artinya memang itu masalahnya di situ. Bu, kalau misal udah misal kayak ternyata ada pemberitaan di medianya, nah itu tetap masukin datanya nggak? Maksudnya data dari antar sekolah gitu, kayak 2 atau 3 sekolah itu. Anda bisa menambahkan lebih bagus. Oh, cuma ketika udah ketemu di media cetak, itu yang dimasukin udah cukup. Karena kalau kamu menambahkan dengan media sekolah yang lain, kamu survei ke sekolah-sekolah itu loh. Ada ke SMP 1, SMP 2, masuk ke SMP 3. Ya repotnya di situ kalau Anda tidak punya data yang memadai untuk kenapa SMP 1 itu toh. Nah, kalau misalnya ada pemberitaan media kan sudah cukup jelas bahwa di sini ada masalah gitu. Oh iya. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, kalau cukup, tadi ya rumusan masalahnya tinggal seberapa besar pengaruh. Iya. Ini PR-nya si Wila ini cari lokasi yang tepat ini. Iya. Lokasi yang tepat yang ada masalah. Ya, Jadi tingkatnya SMP ya Bu tadi lebih baik. Oh, SMP. Oh ya. SMA boleh. SMK juga boleh. Ya. Oh, ya semoga SMA boleh. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Lanjut. Gina ya. 042. Gina udah siap, Kin? Gina, mana Gina? Gina. Mana Gina? Halo Gina. Tingkat keterbukaan. Aktivitas akun alter. Gina. Ya, halo. Oke, udah masuk suaranya. Di media sosial Twitter. Nah, ini mau satu variabel kedua nih. Kalau berkaca dari review Ibu di yang sebelum-sebelumnya tadi, kayaknya satu aja deh Bu variabelnya. Yaitu tingkat keterbukaan ya. Iya. Jadi tingkat keterbukaan kok dadak go identitas kenapa? Langsung pengguna aja toh? Gimana Bu? Tingkat keterbukaan pengguna akun. Iya. Pengguna akun alter di media sosial Twitter pada temannya gitu maksudnya toh? Dalam lingkungan. Iya. Nah, maksudnya itu. Nah, ini memangnya seberapa rahasianya ini toh akun alter itu coba kamu cerita. Apa tuh akun alter itu kok sampai diteliti tingkat keterbukaannya? Jadi akun alter itu saya sering lihatnya di Twitter sih Bu, di mana kita dalam menggunakan akun itu tuh pakai identitas kita yang berbeda. Jadi emang kayak bukan kita. Apa ya istilahnya tuh dalam kalau nggak salah dalam psikologi tuh ada istilah alter ego gitu loh Bu. Bukan diri kita yang kita tunjukin ke orang pada umumnya, tapi yang selama ini kita sembunyi itu kita tunjukin dengan cara menggunakan akun itu. Kayak second account kayak gitu. Nah, kenapa harus menyembunyikan identitas? Karena memang ada sisi dari diri penggunanya yang nggak bisa dia tunjukkan dengan identitas yang sebenarnya. Memang di akun yang lain tidak begitu. Gimana Bu? Mohon maaf kurang kedengaran. Memang di akun yang lain tidak begitu. Iya, karena biasanya itu ada kalau akun biasa personal account itu emang misalnya saya sebagai Gina, sedangkan saya punya akun lain itu bisa jadi dengan nama yang berbeda walaupun namanya sama, personality kita itu kita tunjukin dengan orang yang berbeda kayak gitu. Memang tujuannya apa tuh mereka masuk ke akun itu?
Tujuannya apa? Cuma mau nunjukin diri mereka yang berbeda daripada yang sebelumnya kayak gitu loh, Bu. Manfaatnya apa dia mereka seperti itu? Sejauh ini kan saya punya temen di real life yang emang punya akun ini. Manfaatnya tuh ya mungkin lebih ke lega aja karena dengan image dia yang sejauh ini orang di kehidupan nyatanya tahu gimana, yang dia sembunyiin selama ini bisa dia tunjukin dengan akun alternya itu. Berarti Kayak gitu. followers di akun ini semuanya pembohong gitu? Gimana? Nggak tahu juga sih bisa tergolong pembohong atau enggak. Karena ya mungkin dari situ aja sih saya penasarannya, Bu. Semuanya begitu. Semua pengguna akun ini begitu. Iya, nggak pakai identitas asli. Semuanya. Iya, makanya namanya Itu akun syaratnya alter. harus itu ya. Ya terus ya oke. Jadi sebetulnya motif apa yang melatar belakangi para followers ikut akun ini? Motif apa? Motif sebenarnya saya juga nggak tahu yang secara umumnya mereka gimana, tapi dari beberapa teman saya, entah cowok atau cewek itu mereka emang bikin akun alter tuh cuma mau nunjukin diri mereka yang beda aja, karena mungkin nggak sebebas dengan identitas mereka yang sebenarnya, yang orang udah tahu dia tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus mereka puas dengan perilaku seperti itu gitu ya? Ada kepuasan sendiri gitu ya? Iya. Jadi karena kelihatannya memang ini ya mungkin tidak seperti yang sebenarnya, maka dengan tingkat keterbukaan, kalau keterbukaan ya jelas mereka tidak terbuka, namanya saja apa menjadi kepribadian lain, mau diukur keterbukaannya. Kamu ukur motifnya aja, motif penggunaan akun alter kayak gitu ya, Bu. motif pengguna akun alter di media sosial Twitter cukup ya, tapi nanti harus dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa pengguna akun ya. Motifnya apa sih Mbak, gini. Coba data mengapa akun alter ada nggak turun? Sebenarnya tuh belum ada data resmi yang yang merilis tentang akun alter, cuma dari berbagai artikel aja yang secara umum menjelaskan akun alter itu kayak gimana. Ini yakin. Kompetitornya siapa? Ada? Sasaran atau respondennya saya itu tuh sebenarnya ada followers yang di base yang emang khusus buat akun alter gitu loh, Bu. Nah, di sini tuh ada beberapa base sasaran saya. Akun yang lain yang setipe apa? Mana ya? Sebentar ya, Bu. Yang kalau sasaran saya itu yang username Twitternya @fwbase, terus yang satunya tuh @alterbase_krw gitu. Tapi penggunanya ya? Gimana, Bu? Penggunanya toh? Bukan. Itu tuh kayak akun perkumpulannya gitu loh, Bu. Di mana followersnya tuh ya mereka si akun alter ini tadi. Ini ada akun alter, artinya ini kan orang-orang yang punya kepribadian ganda misalnya gitu ya. Ada nggak selain akun alter akun yang lain gitu loh maksudnya? Ada Bu, jenis akunnya kan maksudnya. Ya. Yang pertama itu personal account, akun kita biasa. Terus akun penggemar itu tuh biasanya akun buat kita menggemari apa, sebagai fans siapa kayak gitu. Terus ada akun siber, itu sebenarnya kurang tahu juga sih entah akun siber tuh mirip sama alter apa enggak, tapi cenderung lebih frontal itu alter sih, Bu. Sama akun role player. Itu kita meranin diri kita sebagai orang lain kayak gitu. Oke, kamu mau membandingkan akun role player dengan akun alter. Di mana letak keunikan alter? Dibilang unik atau enggak tuh juga nggak tahu sih, Bu, sebenarnya. Jadi saya tuh kemarin karena kamu memilih alter, kamu harus menemukan keunikan alter dibandingkan role player. Gitu? Kan semua ketika milih keunikan harus membandingkan. Ya,
Nanti harus kamu perlihatkan juga akun role player itu kayak apa ya. Kemudian kamu membandingkan antara role player dengan alter, keunikannya di mana, apakah jumlah penggunanya atau gambarnya atau apanya, itu yang kamu tonjolkan sehingga kamu milih akun alter. Kemudian data selanjutnya kamu bicara motif. Motif dari para pengguna itu apa aja, itu harus hasil wawancara dengan beberapa pengguna akun alter. Baik, Bu. Saya pernah bimbing motif pengguna dalam akun Tinder, ya, dalam Tinder. Tinder itu kan dipakai oleh banyak orang untuk mencari jodoh, gitu kan. Nah, kemudian penggunanya ternyata para pasangan atau suami istri yang sudah menikah. Nah, kemudian diteliti motifnya apa, mereka sudah menikah kok masuk Tinder. Nah, nanti macam-macam, motifnya mau cari selingkuhan, mau cari istri muda, mau untuk hiburan saja ya monggo. Nah, itu sehingga judul yang pas itu adalah motif. Nah, judulnya Gina ya arahkan saja ke motif. Motif pengguna akun alter di sosial media Twitter. Tapi tadi datanya harus jelas bahwa keunikan akun alter adalah ini dibandingkan dengan role player ini, gitu ya. Pertama, Oke, Bu. nama Twitter dibandingkan dengan Facebook, Instagram dan sebagainya. Kedua akun alter, kenapa alter bandingkan dengan role player, gitu ya. Baik, Bu. Nah, ini kan ada tahu nomor 2 itu apa motif kan? Iya. Sebenarnya motif saja memang apakah ada motif atau apa aja jenis motif ya yang terdapat pada pengguna. Ya. Baik, Bu. Kira-kira 2 orang lagi nih. Oh ya, ini udah ada Kirip sama Aul, Bu, yang pesan. Kirim. Kirip. 221. Kirip. Halo, halo. Oke, udah masuk. Kirim ya. Halo, Bu. Gimana Rif kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini, aduh. Kamu di mana? Aku di Jogja, Bu. Ya. Ya, silakan Kirim. Pengaruh intensitas menggunakan aplikasi TikTok terhadap perilaku narsis. Ya, oke. Ini juga banyak kemarin yang mau nulis TikTok ya. Iya, Bu, TikTok. Masih ya? Masih. Kenapa? Masih ya? Kan kemarin di blokir tuh masih ya? Masih muncul. Oh, itu untuk Amerika, Bu, yang diblokir. Ini enggak. Dan saya menggunakan aplikasi TikTok terhadap perilaku narsis. Nah, sama. Berarti masalahmu ada di mana, Rif? Di orang-orang yang mempunyai perilaku narsisme, Bu, atau narsistik. Lah, kenapa di UMY ilmu komunikasi? Berarti mereka banyak yang narsis gitu ya? Enggak gitu. Ya, iya, itu kan ada kaitannya. Nah, banyak persoalan ketika Anda mesti milih UMY itu bukan masalah tidak boleh karena alasan kemudahan ya. Jadi sebetulnya lokasi itu mencerminkan ada persoalan di sana. Nah, kalau ada persoalan di ilmu komunikasi UMY, mana datanya bahwa mereka itu pada narsis gitu. Sebetulnya gini, ini kan TikTok itu aplikasi kan. Ya sudah, pada pengguna saja kan. Bukan pada mahasiswa ilmu komunikasi, tapi pada pengguna. Pengaruh intensitas menggunakan aplikasi TikTok terhadap perilaku narsis pada pengguna. Oke. Ya kan jelas mereka yang gunakan, tapi kalau ilmu komunikasi UMY kan belum pasti mereka itu pakai TikTok toh, ya enggak? Nah, masalahnya nanti gini, pengguna itu kamu nyebarnya kuesioner piye ya nanti? Bisa? Lewat Google Form bisa enggak kira-kira?
Kamu ngirim kuesionernya lewat Google Form pada pengguna aplikasi bisa? Bisa sih, Bu. Bisa ya. Oke, tidak ada masalah ya. Di latar belakang masalah, kenapa TikTok, aplikasi TikTok, alasannya apa? Ini apa pengguna internet ya tadi? Terus Iya, ini pengguna internet. terus TikTok alasannya apa? Bentar, Bu. Apa TikTok, Rif? Ini. Mahasiswa. Dan itu datanya. Kamu bicara Belum sebagai... ya? Datanya masih belum ya, Bu ya? Enggak, maksudku gini, kenapa TikTok itu bandingkan dengan aplikasi lain yang sejenis apa? Sejenis TikTok ada enggak? Ada sih, Bu. Apa? Sejenis TikTok banyak. Banyak. Ada Musical.ly, ada Siapa? ada Musical.ly. Terus? Itu untuk aplikasi yang sejenis video-video yang kayak dibuat TikTok apa gimana, Bu? Ya, yang kamu maksud apa ini? Maksudnya pengguna TikTok tuh yang seperti apa yang nanti mau? Ya kan perilaku narsis. Mestinya buat video. Kenapa, Bu? Wah, Ya, kedengeran ya? buat video kan kaitannya sama perilaku narsis. Nah, terus kompetitornya siapa? Musical.ly, Bu. Ya, maka nanti harus ada di LBMU perbandingan dengan Musical.ly. Uniknya TikTok gimana? Nah, itu harus muncul. Apa jumlah penggunanya? Lebih banyak TikTok. Apa-apanya. Sehingga kamu milih TikTok dibandingkan Musical.ly. Kamu juga nggak salah kalau mau neliti Musical.ly gitu loh. Nah, tetapi berdasarkan keunikan yang Anda bangun dengan aplikasi sejenis. Tapi kalau seandainya yang kayak YouTube atau Instagram gitu juga bisa nggak sih, Bu, dibandingin sama TikTok? Nah, selama itu misalnya apa ya sejenis dan sama fungsinya ya bisa saja. Oke. Channel YouTube gitu atau gimana? Tapi sebetulnya kalau aplikasi itu ya atau tadi kan itu juga perbandingannya dengan aplikasi kan ya, iya enggak? Iya makanya. Nah, monggo nanti yang paling dekat, paling sejenis dengan TikTok itu apa? Nah, itu yang harus kamu perbandingkan dengan TikTok sehingga ketemu keunikan. Nah, ini komunikasi UMY tidak tepat ya. Pertama, tidak semua menggunakan TikTok. Kedua, tidak ada masalah narsis. Ya toh? Nah, nanti penggunanya dilihat, pengguna TikTok berapa ribu? Banyak, Bu. Di atas ada kayaknya, Lin. Oke, sebentar. Ini ya? Tapi kurang datanya aja, kurang perbandingan, Bu. Saya cuma nulis aja. Nah, nanti dihitung ini dari 30 juta itu dihitung berapa ini. Nanti pakai rumus dihitung ketemu sampel berapa yang harus diteliti. Kira-kira bisa nggak loh itu kamu kirim kuesioner ke responden ke pengguna bisa ya? Bisa, Bu. Nah, oke, kalau bisa nggak masalah. Ya, dari tadi ya, belum ketemu keunikannya. Kirim. Iya, Bu. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Jelas, Kirim, jelas? Jelas. Bu, sebenarnya tuh saya ada dua nih, Bu ya. Yang saya bingung ini kan saya ngambil perilaku narsisme. Karena waktu itu berhubungan sama mata kuliah Ibu nih, yang psikologi komunikasi kalau nggak salah. Nah, tapi ada lagi, Bu, saya sebenarnya yang perilaku konsumtif juga tuh. Dia apa? Konsumtif gimana maksudnya? Jadi kan biasanya di TikTok ini banyak banget ya, Bu, yang ngasih tahu misalnya review apa, dia beli apa, atau dia kayak beli produk terus di videoin gitu. Terus kita tuh kayak yang tadi Wardah gitu, Bu, ada lapar mata, terus kita jadi pengen beli gitu. Jadi naik, Bu, apalagi. Nggak apa-apa, semua bisa. Oh, semua bisa, Bu? Bisa, pilih saja. Oke. Ya, pilih saja. Tapi nanti mungkin perbandingannya beda ya, kalau kamu yang promosi produk nanti mungkin
perbandingannya pakai YouTube sama bisa. Ya. Mana ya nanti dicari yang lebih tepat ya. Misalnya Y itu boleh perilaku narsis, boleh perilaku konsumtif atau apapun, atau perilaku imitatif juga bisa, meniru kan juga bisa. Nah, tapi nanti datanya terkait dengan itu, nek perilaku konsumtif tolong dijelaskan seperti apa fenomenanya. Kalau perlu wawancara atau komen-komennya misalnya ya, komentar dari pengguna. Terus kalau misalnya perilaku narsis ya beda lagi datanya. Kalau kemudian imitatif, apa yang ditiru itu juga harus berbeda datanya. Gitu. Oke, Bu. Oke, satu lagi. Ini sudah jam 2 ya. Satu lagi, silakan. Aulia Afifah. Aulia udah siap? Aul. Makasih ya, Bu. Aulia, mana? Ini, Bu. Aku akun Instagram backpack terhadap minat traveling pada followers remaja. Aulia mana? Ini, Bu. Udah. Ya. Kita lihat dulu pendapat dari teman-teman setelah sekian banyak mereview hasil karya dari teman-teman yang sudah tadi. Kira-kira dari judulnya Aulia ini kurang apa nih ya? Kurang apa ini? Arin, kira-kira Arin? Atau yang lain yang tadi sudah saya kasih. Kirif sudah hilang, Kirif? Sudah meninggalkan tempat. Haryo, masih? Sudah pergi. Yang belum, Gina? Gin? Sudah pergi semua? Tinggal Ali nih ya, Kak, pergi nih. Ya. Pengaruh akun Instagram backpacker tampan terhadap minat traveling pada followers remaja. Kira-kira kurang apa Lin judulnya ini? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, untuk saya pengaruh intensitas mengakses akun Instagram terhadap apa ya, perilaku. Kalau minat traveling kan nggak masuk ini ya Bu, komunikasi. Masuk nggak sih? Saya masuk komunikasi itu salah satu variabelnya sudah komunikasi. Oh, ini udah ada ya pada followersnya itu. Ya, artinya ini akun sendiri itu kan media toh? Iya. Ya, Instagram itu sudah media komunikasi. Pengaruh intensitas mengakses akun Instagram backpacker tampan terhadap minat traveling pada followers remaja. Suaranya hilang. Terus ini kenapa Instagram ya nanti ya? Kenapa kamu pilih Instagram satu? Yang kedua, kenapa akun traveling? Oh ya, kenapa akun traveling? Mengapa Instagram? Mengapa traveling? Terus? Kenapa traveling Aulia? Nah. Apa Aul error ya? Maaf suara ibunya hilang. Oh. Nggak kedengeran, suara ibunya hilang tadi. Oh, sekarang udah? Udah, sekarang udah. Ya, kenapa milih traveling? Karena pertama saya ngambil yang lebih dekat sama saya sih. Saya suka traveling dan sekarang itu kan kayak traveling tuh udah seperti gaya hidup. Dimana orang-orang kalau mau traveling tuh tinggal cari di akun-akun orang. Lihat postingan dia, kayaknya asik dia kesini, mulai menabung tuh. Lalu mengikuti jejaknya pengen kesini. Jadi kayak melihat postingan orang lain tuh, yang lain juga merasa termotivasi, Bu, ingin ikut traveling. Jadi jawabannya nanti kalau ditanya, apalagi kalau ujian, itu tidak boleh subjektif ya.
Misalnya, ya saya pengennya ini kan saya paling dekat dengan saya, bukan begitu, nggak boleh seperti itu meskipun sesungguhnya memang kamu memang penggemar traveling. Jawabannya harus ilmiah ya. Kenapa traveling? Karena yang namanya traveling sudah menjadi kebutuhan primer, misalnya seperti itu. Ya, banyak orang sudah melakukan ini, bahkan akun-akun ini followernya dari segini. Ya, jadi kaitan dengan kebutuhan manusia ya untuk refreshing, untuk pariwisata, untuk apa ya namanya menghapus rutinitas dan seterusnya ya. Jadi kaitannya sama itu ya. Kemudian kenapa akun ini yang kamu pilih? Karena di antara travel influencer lainnya, akun itu lebih ikonik karena dia memanggil followersnya tuh dengan kata bun. Kalau travel influencer lain tuh masih manggil kayak kata kalian, kamu. Ini kan ikonik banget kata bun. Nah, dari kata bun ini dia juga sering kalau bikin story, video dengan menggunakan kalimat ala anak Jaksel, literally, which is, di mana setelah mendengar dari dia, followers lainnya tuh juga mengikuti gaya bicara dia, Bu. Nah, selain itu backpacker tampan ini juga bukan cuma menulis di blogger atau di YouTube, tapi dia juga udah menerbitkan 2 bukunya. Dan dia juga menjual preset foto yang merubah foto biasa menjadi lebih istimewa apabila di-upload di Instagram. Dan setelah saya bandingin dengan travel influencer lainnya, backpacker tampan ini lebih produktif dan lebih mempunyai keistimewaan daripada travel influencer lainnya yang hanya di YouTube, di blog. Mana datanya yang kamu omongkan tadi? Ada di bawah, Bu. Misalnya dia lebih apa? Mana? Dia juga menerbitkan buku. Data kompetitornya mana? Ini bukan ya, Ul? Iya, tapi saya belum memasukin cover bukunya. Enggak, data kompetitor yang lain mana? Belum dibandingin sih, Bu, sama influencer lainnya. Kalau belum dibandingkan kan ya nggak tahu ini unik. Maksudnya sudah saya bandingkan, tapi data dari kompetitornya belum saya masukin di sini. Ya harus dimasukkan. Nggak taunya ini unik di mana kalau tidak ada perbandingan ya. Tiba-tiba kamu ngomong backpacker tampan, kamu memuji-muji, kamu mengunggul-unggulkan. Padahal mungkin ada akun backpacker lain yang lebih dari dia gitu loh. Ya kadang-kadang mahasiswa itu pokoknya saya pengen neliti ini. Padahal ternyata masalahnya bukan di dia, masalahnya ada di akun yang lain gitu loh. Makanya harus perbandingan bentuk tabel, kemudian screenshot ya, itu harus ada di sini. Ya seolah-olah kalau kamu muji-muji kan kamu itu kayak PR-nya ini gitu loh. PR-nya si backpacker tampan gitu ya, atau kamu memang pengikutnya, sementara kamu menutup mata dengan akun yang lain gitu. Nah, makanya harus ditayangkan ya. Oke, Bu. Belum ada, ini baru backpacker tampan saja loh. Nah, itu belum ada datanya, harus ada datanya ya. Terus tadi tentang kenapa traveling itu harus jelas ya. Jadi kamu cari di media fungsi travel atau perjalanan traveling bagi manusia atau psikologis itu apa gitu ya. Ini arahnya ke ilmiah. Jangan ke opini ya, jangan ke opini. Dengan maka diambil judul ini rumusan masalah sejauh mana. Ya. Kenapa harus followers remaja? Memang ada followers non remaja. Karena backpacker tampan ini kan juga masih termasuk generasi milenial remaja ya. Jadi saya lihat followers following dia dan juga yang komen-komen di akun Instagramnya rata-rata sepantaran saya gitu, Bu. Ya, atau ya bisa dikatakan menarik kalau gimana Ibu? Orang tua kan malah menarik. Tapi menurut saya karena emang target audiensnya backpacker tampan ini remaja gitu, Bu. Dan biasanya tuh kalau ada yang nge-story lagi di sini tuh tag dia. Jadi kayak memang target audiensnya backpacker tampan ini followers remaja. Jadi gara-gara ada backpacker tampan, banyak sekali followers remaja yang jadi minat travelingnya tumbuh, ingin lebih jauh menggali. Menarik itu followers orang tua. Ya kalau unik kan, followers orang tua kan jadi unik loh. Ini sasarannya remaja kok malah isinya orang tua loh kan, justru unik itu. Menarik loh diteliti. Ya sebetulnya nggak usah kamu batasi.
Ya terserah mereka orang tua, anak kecil, remaja nggak masalah. Justru nanti akan kamu dapat data yang unik. Oh, nek orang tua itu kayak gini toh datanya. Nek anak kecil ya nggak usah dibatasi. Ya, beda lagi kalau kamu penelitian kualitatif, kamu mengambil judul strategi promosi gitu, terus kamu bicara segmentasi, beda lagi. Kalau ini kan followers, ya nggak apa-apa orang tua jadi followers, kan? Dia juga mau diukur kan? Ternyata dari followers anak muda, remaja, anak kecil, orang tua itu hasil penelitianmu adalah sekian persen gitu. Yang penting kan dia followers. Ya enggak, jadi enggak usah dibatasi remaja ya. Iya. Oke gitu, datanya perlu ditambahkan ya, Aul. Ya, siap. Kira-kira begitu ya. Untuk kesempatan ini masih ada 1 atau 2 pertemuan lagi untuk membahas. Ini baru berapa orang tadi? Berapa, Lin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Ibu. Pertemuan aja 9. Ya, pada satu kelas 35 sampai 40. Nah, makanya saya bilang tidak bisa semuanya ini ya terreview dengan baik. Mungkin saya beri 3 kesempatan ya, 3 sesi khusus untuk pembahasan LPM supaya Anda lebih paham. 3 sesi aja mungkin baru separuh orang ya, separuh kelas yang maju. Oke, sebelum ditutup silahkan kalau ada yang bertanya tentang membuat LPM. Oh ya, tambahan nanti di bagian akhir LPM itu Anda cari penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu yang variabelnya ada yang sama. Ya, nanti yang ditulis adalah nama penulis, tahun dalam kurung tahun ditulis, judulnya apa, hasil penelitiannya bagaimana. Nah, itu ya. Nama penulis, tahun, judul penelitiannya, dan hasil penelitiannya. 3 penelitian. Nah, ada 3 penelitian terdahulu di akhir LPM. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Disempurnakan saja. Ini Mbak, pasti banyak yang sudah ditinggal ini Zoom-nya ini, ya enggak? Yang masih hadir siapa ini? Saya hadir, Bu. Mari. Bu. Aulia sama Siva, Mas. Ya, Bu. Ya. Saya Ada yang dari awal sampai akhir hanya namanya saja, enggak hadir orangnya. Rugi loh, Anda enggak tahu apa-apa nanti. Ya, Anda enggak tahu apa-apa. Raihannya ada pertanyaan? Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Siapa nih? Eki. Oh, Eki. Ya, silakan, Ki. Ini bisa yang udah dikumpulin bisa diralat lagi, Bu? Yang sudah dikumpulin. Lah kan masih memang harus direvisi tadi. Oh ya, Bu. Ya maksudnya itu kan yang kemarin tuh saya nggak, kalau dilihat konteksnya sejauh ini salah gitu, Bu. Jadi semuanya salah ya? Semuanya salah, Bu. Semuanya salah. Jangan Soalnya saya minggu kemarin tuh nggak sempat masuk, Bu. Jadi saya nggak tahu lebih jelasnya gitu, Bu. Ya. Oke, ya bisa ditarik lagi, diperbaiki. Yang maju tadi juga harus direvisi kok. Ya enggak? Yang ya, Bu. Direvisi. Kemudian nanti akan berjalan terus ya. Jadi ini tidak berhenti sampai LPM titik, tidak. LPM nanti akan berjalan terus sampai ke teori, metodologi, kemudian ya nanti rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep operasional, hipotesis, kerangka teori sampai ke metodologi, akhirnya jadi yang namanya proposal. Jadi yang sekarang ini tetap ditekuni, direvisi, disimpan dulu karena akan dilanjutkan ke bab subbab selanjutnya. Ya. Jadi makanya harus benar dulu di awal. Kalau di awal sudah benar, nanti tinggal metodologi menyesuaikan, teori menyesuaikan. Tapi yang jelas LPM harus benar dulu, ya. Tadi kasus yang sudah di tadi sudah saya
luruskan, tinggal Anda harus menambah data-data. Kalau nggak ada data, nilainya C. Kenapa? Anda ngomong sendiri. Enggak? Padahal karya ilmiah itu harus data, berbasis data. Semakin banyak data, semakin akurat, semakin kuat, semakin kredibelnya naik tinggi, ya semakin dipercaya orang. Tapi kalau kamu berbicara hanya berbasis opini, tidak ada orang yang percaya. Bahkan mungkin bisa Anda ditegur, Anda disanggah, karena misalnya melecehkan, menjelekkan orang lain, menjelekkan instansi lain, karena tidak ada data. Ya. Gitu. Ada yang bertanya? Silahkan sebelum ditutup. Jadi dengan review dari beberapa milik teman Anda, karya teman Anda tadi ada gambaran ya? Sudah ada gambaran gitu ya? Ada banyak. Ya, aku masih salah, Bu, gitu ya. Iya. Data ini variabelnya kok bukan komunikasi, Bu. Variabelnya kok tidak bisa diukur. Saya satu variabel itu kelihatannya. Ya. Iya. Ibu permisi Bu, saya mau bertanya. Aduh, data cuman apa ke diukur? Perbandingannya apa? Saya mau bertanya Ibu. Nyambung-nyambung. Mengenai judul yang saya ambil tadi itu sama seperti punyanya Mas Kirip ya kalau nggak salah. Cuman kalau punya saya itu kalau Mas Kirip tadi kan aplikasinya TikTok. Cuman kalau saya Instagram dan sama-sama membahas apa pengaruhnya pada tingkat narsisme pada remaja. Itu boleh nggak ya, Bu? Boleh banget. Yang jelas Instagramnya ad-nya disebut ya. Akun Instagramnya disebut. Jadi kayak pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap tingkat narsisme pada remaja kalau punya saya. Instagram kan banyak. Instagramnya disebut ad-nya itu loh, akunnya. Oh iya Bu ya. Ini harus disebut. Oke. Ada nggak Cikal? Ini Bu Cikal Bu A. Ada Bu. Saya Cikal. Ya ada sedikit paham lah Bu. Ibu, tidak paham sama sekali. Gimana? Ini masih bisa konsul di luar Zoom nggak ya, Bu? Iya. Ini jadi saya tuh kalau Anda semua tanya ke WA itu agak kewalahan ya saya ya. Karena satu orang itu tanyanya tidak hanya sekali. Baik. Tanyanya sampai 5 kali, saya nulisnya juga, mikir juga nulis tuh kerepotan. Ya. Kalau efektif kalau diskusi dengan teman dulu. Nanti kan kita masih ada pertemuan. Ya, pertemuan kita bahas lagi. Gitu aja ya. Oh, baik Bu. Orang 100 semuanya gitu, aku kan ya repot banget toh. Semua via WA. Satu orang 5 kali pertanyaan kan ya repot banget saya ya. Jadi misalnya saya hanya jawab beberapa, jawabnya juga pendek-pendek kan ya capek. Ngetik banyak. Tidak hanya Anda saja ya, saya punya Sikom itu 7 kelas ya. Juga mungkin juga konsultasi. Kan sudah ini ya, sudah ada pencerahan juga. Kira-kira nanti bisa diskusi dulu dengan teman-teman. Ya, kalau Anda mau meluangkan waktu ke kampus malah tak layani ya. Saya punya waktu kalau di kampus, tapi kalau harus di HP terus ngetik jawab semua mungkin saya tidak bisa totalitas. Jadi besok Jumat Sabtu saya ke kampus. Kalau ada yang mau konsul offline itu juga nggak apa-apa, silahkan datang. Saya hari Sabtu Jumat itu kan kuliah jam 9, berarti bisa setelah itu setelah lulus. Kalau Sabtu itu kuliah anak-anak baru maba itu jam 9 juga. Setengah 9, jadi baru libur. Jadi Jumat Sabtu saya longgar setelah libur. Tapi harus saya prioritas yang punya skripsi.
Nah, itu bisa Anda layani saya melayani Anda setelah anak-anak bimbingan saya. Yang Jogja terutama bisa datang ke kampus. Ini semuanya di Jogja toh? Baik, Bu. Seperti jam berapa? Saya Habis duhur. Jogja. Rata-rata kayaknya. Tempatnya di mana, Bu? Tempatnya di Prodi. Di Prodi. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Rif. Jawabnya. Iya, gimana? Tadi kan si Sekar sempat nanya, Bu, katanya kalau di Instagram harus ada add siapa gitu. Nah, kalau di TikTok tuh saya ke pengguna TikToknya langsung untuk beberapa pengguna TikTok atau harus ada add-nya juga, Bu? TikToknya langsung bisa. Ya karena itu aplikasi kan. Jadi nggak usah, maksudnya nggak usah kayak Instagram tadi add siapa gitu kan nggak usah ya, Bu ya? Oke. Udah sih, Bu, itu aja, Bu. Ya. Yang lain masih? Ibu, maaf, kalau di Instagram kenapa nggak bisa kayak yang di TikTok tadi ya, Bu? Kenapa harus mencantumkan ad? Karena Instagram itu kan banyak ini ya, banyak angle-nya ya, Instagram kuliner, Instagram wisata, Instagram tadi rilis musik, Instagram apa kan banyak. Jadinya nanti bingung loh nanti. Yang mau di ini siapa yang mau jadi respondennya? Oke. Instagram kuliner pun banyak kan, Instagram wisata juga banyak. Iya, Bu, ya. Ini kalau saran. Terlalu ini harus spesifik ya. Kamu yang mau kamu aju tuh followers yang mana? Instagram kuliner yang mana? Instagram. Tapi kalau TikTok orang bisa membayangkan ya TikTok ya sekaya ngono itu ya. Enggak ada TikTok. TikTok wisata. Atau enggak ganti platform aja, jangan Instagram. Apa? Kalian sudah bimbing Bigo ya. Bigo tapi kualitatif. Motif pengguna Bigo. Tapi bisa diteliti kuantitatif belum kalau kuantitatif. Kemarin saya bimbingnya kualitatif. Kalau mau kuantitatif monggo. Motif pengguna aplikasi Bigo. Kemarin yang kualitatif juga motif pengguna aplikasi Tinder itu juga sudah. Masih kualitatif, yang kuantitatif belum. Oke, yang lain silakan. Cukup dulu ya untuk kelas C. Oh iya. Besok Alin masih terus semakin memahami berarti Lin kamu 3 kelas berturut-turut. Iya, Bu. Apa? Enggak merepotkan toh? Enggak, Bu. Ya, kan soalnya. Kan harus saya tinggal nanggapi gitu ya. Iya. Besok siang ya. Besok siang kelas B. Iya. Oke, untuk pertemuan kelas C kita sambung ke depan masih dalam topik yang sama yaitu review dari atau diskusi tentang latar belakang masalah. Ya. Oke, cukup sekian untuk kuliah siang hari ini. Kita tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.